DHI ini cukup menarik nih karena menurut saya ini apa namanya tuh cukup kisruh. Kisruh. Oh itu yang marah-marah banyak banget itu. Ini ya apa? Yang sudah 3 bulan itu ya? Iya, eksporter tuh banyak banget yang marah-marah. Nah, ini yang sebelumnya dan ini yang baru. Dan ini menunggu ini ya, sekarang posisinya menunggu juklak-juknis terutama Capman sama Permen tentang sanksi sama ininya apa aja nih, detail dari yang ini sektor yang di cover ini akan ini mining, farming, forestry, fisheries. Nah ini yang apa aja yang kena, termasuk yang saya dengar ya itu ada yang downstreamnya juga kena, dan itu apa aja itu masih nunggu. Nah ini CDH ini go live-nya 1 Agustus. Berdasarkan diskusi kita, pemerintah sih cukup yakin 1 Agustus itu akan go live. Walaupun itunya apa namanya tuh kayaknya tuh koordinasi rapat koordinasi itu harusnya lebih cukup intens sih di sekitar 2 pas 1 seminggu terakhir ini ya sebelum akhirnya go live. Nah ini pertama ini yang paling penting adalah jadi 100% total revenue dari eksporter dari 4 ini ya, dari 4 sektor ini masuk ke domestik. 30% dari 100% itu yang harus ditahan selama kurang lebih 3 bulan. Lah itu gimana dia bayar OPEC? Itu yang kemarin marah-marah. Banyak udah ada apa namanya tuh, ya banyak lah yang marah-marah. Nggak bisa lah, kalau 100% nggak bisa, paling nggak harus berapa persen boleh lah. Nggak cuma 30% kok. 30% dari ekspor, jadi 70% bisa dicairkan atau untuk bayar OPEC. Nah, ada yang OPEC-nya itu 90% sih. Kalau mining enggak lah, mining pasti OPEC-nya marginnya kan gede. Nah. Terus forestry juga marginnya gede. Fishery gue nggak tahu ya. Farm kalau kita ngomongin CPO, yang ekspor kan tuh CPO tuh, yang lainnya kecil kan. Itu harusnya marginnya paling gede kalau harga sekarang ya. Nevertheless, itu jadi ceritanya itu kemarin yang keberatan itu lumayan banyak, dan kan kita coba sounding nih kalau misalkan karena mereka harus keep 30% selama 3 bulan, mereka kelamaan 3 bulan nih. Kalau mereka bangkrut gimana? Ya udah nggak apa-apa, bangkrut aja gitu kan. Ya udah. Agak serem juga sih, kayak galak banget sih pemerintah untuk yang ini. Kayaknya mereka ini ya cukup ini firm bahwa ini eksporter ini umumnya bisa naruh uangnya di Indonesia. Bisa sih, harusnya bisa sih. Cuman ya nggak tahu, kalau cuma 30% mungkin bisa. 25 lah harusnya minta diturunin dikit. Ya cuman itu basically ini nanti si Agustus ini in the short run, instead of stabilisasi rupiah kayaknya sih mungkin in the short run harusnya ada gonjang-ganjing dulu ya. Kalau saya jadi eksporter, apa nggak mendingan saya taruh dolar saya dulu semua keluar daripada terketahuan? Bisa, masukinnya lebih susah. Ya? Ya oke. Kalau gue jadi eksporter nih, gue cairin semua deposito gue jadi working capital. Jadi nanti yang profitnya di lock. Jadi yang sekarang gue jadiin working capital dulu, siap. Kan udah di Indo kan. Maksudnya udah di Indo kan. Terus nanti yang pakai itu sebagai modal kerja, atau siapin borrowing dari bank. Back to back, lu bikin dulu borrowing 3 bulan gitu kan. Ini kan gue di lock 3 bulan anyway. Ya. Jadi back to back lu kasih gue funding. Nah, on that comment, in any case ya, berarti memang kalau kayak gini yang paling diuntungkan si banknya, terutama bank onshore ya. Misalkan nggak ada apa-apa. Ada loan growth. Ada loan growth, ada fee kan, kalau dia naruh kan ada fee biaya admin segala macam, di dolar lagi kan. Ya jadi kalau misalnya jadi nantinya mungkin nggak perlu bank yang net cash itu, mungkin sekarang harus standby loan. Benar. Jadi yang rotating facility gitulah. Setuju. Ya kan? Terus ada orang minta dibahas call, opo sih minta dibahas call. Terus pasti turun lah harga call. Nanti masuk winter naik lagi gitu kan. Call itu katanya problemnya di inventory. Jadi waktu kemarin yang tahun lalu harga call lagi naik tinggi, pada numpuk pada beli,
masukin gudang, inventorinya jadi penuh. Makanya kalau kita perhatiin kayak ada berita apa, call-nya ada India lah naikin, itu harga call-nya jarang sekali bergerak kenceng karena orang memang nggak beli lagi karena stoknya masih banyak gitu. Mungkin Kan harus ingat berkali-kali kita udah ngomong harga coal tahun lalu tuh harga lalalan. Kan ada war. Ya kan, semur kan harga coal kan biasa berapa? 100 aja, zaman dulu kalau break 100 udah haleluya. Yang kemarin pakai war break 400 gitu kan, itu udah haleluya triple 3 gitu. Ya sekarang kalau 100 lebih aja udah kamsya, di bawah 100 wajar gitu aja kan. Company-nya juga nggak miskin kok, company-nya cost-nya cuma 40-50. sama Mungkin mungkin. yang tempatnya jauh-jauh 60 gitu. Nah kalau 120 ya masih cuan gitu. Tapi mungkin resultnya itu akan jadi nggak Misalnya bagus nggak ada ya. growth itu aja, Iya. year on year-nya nggak ada growth. Turun. Tapi secara cash flow masih kaya. Terus anak Aniwis mau coal udah ekspansi ke non coal kan. Mereka semuanya pada bikin semua, ada yang ke nikel lah, ada yang ke gold, ada yang kayak indikator beli aneh-aneh, saya beli minyak apa tuh yang kosmetik tuh nggak jelas itu. Iya. Pokoknya banyak diversifikasi. Terus saya tanya cucu ESG, enggak, gue nggak ESG, gue sembarang. Pokoknya asal cuan. Iya, itu kalau Indika banyak sih. Itu kayaknya mereka masih milih-milih yang nantinya jadi core, pengganti call ini apa ya? Kayaknya masuk segala macam ada loh, carbon trading ya kayaknya. Makanya semua orang intinya dari dulu kan ini sama, sejak 2 tahun yang lalu kita ngadain webinar itu kan udah ngomong ini ya call ya, walaupun harganya ciamik tingkat dewa, gak ada yang ngomong mau gedein callnya, semuanya gedein sektor lain gitu, pakai duit call untuk gedein sektor lain. Entah itu sektor terserah lah, mau gold mau nikel kayak mau apa, pokoknya mereka diversified semua, kabur dari coal gitu. Yes, coalnya masih ada, itu tetap cash cow ya kan, yang duitin gitu. Cuman mereka semua, lu kayak semua pemain coal pasti belinya aneh-aneh, bukan yang coal. Yang coalnya ya pokoknya dinaikin production, habisin udah selesai gitu kan. Oh ya, terus nanti Kalaupun mereka mau beli, kalaupun mereka ada ekspansi, itu yang gue tahu ekspansi di luar Indo, beli di Aussie itu loh, cooking coal yang buat apa, besi-besi itu yang dibeli. Mereka pada belinya ke sana ya. Kalau kita kaitkan dengan ownernya nggak bisa sih yang bursa cawapres. sentimen positif lah. Sesaat Kalau tapi kepilih ya pasti ada sentimen positif sesaat gitu kan. cawapres apa? Banyak nyopet dikit. Love, THE 3%, bank mana yang terdampak? Oh iya. Biasanya bank government lah, ya kan? Iya, Bang Government. Bank government mana yang banyak pegang duit komo? Hah? Ada gak? Enggak lah, Semua. government, kalau THE ini pasti government bank kan, kebanyakan. Harusnya ya, cuma sebentar gua teliti lagi ya. Soalnya kemarin tuh pas gua tanya, katanya tuh any bank oke gitu ya. Apa tuh? Special account. Bank asing itu juga nggak apa-apa, katanya yang penting dia ada onshore entities. Izin sebut merek HSBC gitu misalnya. Konon masih nggak apa-apa kalau nggak salah. Yang penting dia ada di onshore. Pokoknya bank yang kreatif lah, yang bisa kasih back to back. Lu gue simpen 3 bulan, lu kasih lu loan 3 bulan back to back. Bunga pasti spreadnya juga dikit kan kalau back to back. 1-2% biasanya. Minimal ada admin lah, biaya admin buat banknya seger-seger juga. Kan saya Terus duration deposit lu kayak api, kan di lock up 3 bulan. Otomatis lu dapat 3 bulan depositor kan. Terus sebelah sini kan loan-nya kan lu kayak apa, short term loan gitu. Jadi angkanya bank jadi bagus. Tahu nggak kalau untuk masuk MSCI Global tuh Arto harus minimum market cap berapa teh? Arto? Tahu. Kan ada nggak tahu, mesti dihitung. Era masih ada harapan nggak? Nah mungkin harapan banyak kan mau IPO anak perusahaannya. nanti kita kasih bocoran ya Ci. Bukan bocoran lah, kita mungkin kasih view kira-kira demand dari market untuk Eralnya gimana. Tapi adanya nanti di market outlook ya nggak Ci? Anak usahanya Era itu nanti kodenya Eral. Era L. Iya, kayaknya lumayan. Kalau THE bagus, rupiah lebih bagus, lebih stabil lah. Bunga mungkin bisa turun kali ya. Maksudnya kalau lu bisa keep the dollar here untuk supply kita punya US dollar needed, mungkin kita nggak usah issue dollar bond kali. Iya. Ya kan? Dollar bondnya lebih sedikit kan? Agak beda, dan kalau interest rate kemungkinan tahun ini sih unlikely turun. Kalau ada turun paling cepat tahun depan sih.
for many reasons ya, karena salah satunya misalkan kalau turun terus ternyata rupiahnya bergejolak, itu kan apa ya, terus BI mau naikin lagi kan jadinya kayak labil gitu. Nah, monetary policy itu nggak cannot afford kelabilan. Mereka harus mereka harus firm. Jadi kalau misalnya ada yang nanya apakah turun, unlikely sih tahun ini. Tahun depan kemungkinan kalau mau turun. Lutfi, yang kemarin trade surplus kan raw material sama consumer goods importnya turun jauh, itu bukannya nggak bagus ya? Nah, menarik nih pertanyaannya. Sekali lagi ini data trade itu tidak secara gampang bisa kita tafsirkan. Karena ini yang ngomong orang BPS ya, itu tuh bukan aliran duit. Yang ada di situ tuh bukan aliran duit. Jadi misalkan kita trade surplus tahun lalu itu 80 billion. Apakah 80 billionnya itu ada di onshore? Itu enggak. Makanya walaupun tahun lalu itu, walaupun kita trade surplus ada all time high 80 billion, rupiah itu masih bergejolak di second half. Nah, kalau in any case ya, karena ini kan lagging indicator ya. Satu hal kalau misalkan memang itu mau dipakai itu ya untuk investment, misalkan kayak raw materialsnya turun ya berarti cuman masalahnya secara volume itu enggak. Unfortunately kayaknya gue bawa. Jadi kan kita harus bedakan value sama volume kan. Kalau misalkan value kan ini harga minyaknya turun, harga yang sifatnya energi ini kan turun kan. Mungkin secara value turun, tapi volumenya tuh enggak. Kemarin tuh udah kita bikin, coba sambil gue cek ya. Tapi menurut gue sih nggak bisa. Menurut saya nggak bisa langsung diinterpretasikan. Sejauh ini kalau volume wise sih masih oke. Kita punya kok chartnya, sebentar gue cari gitu. Mungkin bisa lanjut dulu ke yang lain. Oke. Cini ada nanya, kalau selain Mayora sama Indofood, ICBP juga affected kalau wheat naik? Pasti dong ya, Ci. Itu kan direct user gak sih? Apa sih? Kan dia bilang gini, kalau gandumnya naik kan kena dampak tadi kamu bilang kan Mayora. Dampaknya mungkin angkanya belum keluar, tapi orang udah panik jualan dulu kan. ICBP-nya kena nggak? Maksudnya gitu. Pasti kena lah, itu gandum segede gaban. Itu isinya bakmi kan istilahnya. 60% gandum. Terus dia nanya, makanya kalau sampai naik kencang, biasa orang ada FOMO, mungkin kan inventorinya ada 3-4 bulan, mungkin nggak kena sekarang kan, tapi orang udah mulai FOMO, udah jualan dulu begitu lihat harga wheatnya naik. Iya. Ini kemarin rebound, aku rasa takutnya cuma dead cat bounce gak sih kalau lihat ininya, karena kan naiknya cukup cepet juga. Ada tanya tuh tentang tech. Ntar gue jawab besok ya, atau market outlook ya. WIRG masa juga ya? Semua? Jangan lah, kita mesti beberapa di saham apa untuk ke depan, sektor apa, saham mana, ntar di market outlook lah. Iya. Ya kan? Iya. Masa kita buka di sini semua, rugi. Kasihan yang beli. Nah, sama nih ada pertanyaan juga, Ci. Semester 2 ada M&A lagi nggak? Nah, itu mungkin Udah nanti kita kasih. Market outlook pokoknya. Iya, yang kayak gitu-gitu mungkin kan istilahnya kita. Di sini kita ngomong ekonomi dulu aja. Iya. Jadi second half ini kita mesti lihat apa lu? Itu silver lining kalau bansos ditarik ya kan? Itu penting. Jadi kita mesti watch bansos apa yang kita mesti, pokoknya berita-berita tentang bansos ya Luvia mesti di flag ya, begitu kayak government tarik nih. Nah itu mesti HK consumer yang low end gitu kan? Ya. Terus kan pasti ke low end nggak mungkin HN. Tapi kalau bansosnya kagak kedengeran, suram yang low end langsung. Iya. Terus apa sih nih bonds di IPO yang bisa dikeker, yang pada beli MO udah gue jawab semua tuh. Iya. Kayak udah pada HK. Tapi kan masih ada beberapa nih minggu Ya. banyak banget sih IPO yang kemarin udah kan mungkin udah pada beli kan sebagian. Ya kemarin ya, pokoknya so far yang gue tahu, at least dari orang-orang yang di Discord, yang beli MO nggak ada yang rugi, udah balik modal semua. Malah cuma luber-luber katanya. Iya. Gue cuma ngambil anak-anak Discord tuh. Ya nanti ini masih banyak nih yang mau IPO, jadi belum telat lah buat kalian yang mau beli tiketnya. Masih akan ada lagi spill IPO.
Hah, iya dong, wajib ikut dong. Karena kan setahun cuma 2 kali. Kalau sering-sering ya bocai. Ini kan setahun cuma 2 kali. Capek weh. Iya, bikin bahannya juga pusing nih. Gitu. Kan nggak ada berita gimana juga kan, masih first half. Kita lihat second half gimana. Kayak kemarin kan awal tahun orang bilang oh iya dana pemilu, tapi kita udah ngomong loh dana pemilu waktu itu fourth quarter. Soalnya waktu itu aku ingat banget aku ngomong pemilunya tahun depan kan. Kalau kecepatan dibagi kan lupa orang. Iya. Kalau terima duit itu lupa nyoblos. Masih nggak mau, masih dibaginya belakang-belakang gitu supaya orang inget. Terus menurut lo ya, bansos ini ada yang tahan-tahan gak sih? Sampai tunggu pemilu. Biasa tuh kan caranya tokoh current government untuk beli rakyat kan bansosnya dideketin pemilu biar feel good factor sih pilih lagi. Ya, ini kalau yang ini nanti ininya itu Ci, kalau ini ya, ini sekali lagi ini gosip ya, konon ya, itu terkait dengan ini kekuatan di parlemen. Jadi kan si bansos ini kan identik dengan partai tertentu gitu si mensosnya kan. Nah, itu mau ke sana arahnya karena kemarin konon yang pas Piala Dunia samping itu cukup kumpul. Iya. Itu lumayan banyak dihujat Piala Dunia, itu banyak unfollow. Nah ini kalau balik ke tadi, by volume masih tinggi kok. Jadi kemarin itu turun. Memang karena value, lebih ke value-nya memang karena harganya turun. Tapi secara volume masih oke. Which is seharusnya dibacanya ya bukan something yang structural gitu, tapi lebih ke karena price-nya. Efek pajak natura sebenarnya buat company nggak ngefek sih. Actually company lebih benefit karena lu sangat klaim kan. Tapi ke individualnya yang lebih kena, ya nggak lu. Yeah. Kalau company potong uang keluar malah ini tax deductible kan. Bisa, benar. Itu harus hati-hati tuh menginterpretasikannya karena kan kalau ini berarti lu kan company nggak mau double counting kan. Wah ini udah ada pajaknya, itu bisa deductible. Benar. Iya jadi itu. Tapi itu berarti ya company bakal nyabut semua fasilitasnya aja. Jadi yang tadinya dan fasilitas mobil, rumah, mungkin orangnya jadi nggak mau, dia kasih kelondongan aja. Kalau rumah sendiri mungkin kan kalau fasilitas rumah segede gaban gitu kan, lu nggak kepake, mungkin lebih mending ada gue kasih kelondongannya aja, gue sewa rumah lebih kecil, mungkin keluarga gue cuma 3 orang gitu. Terus mobil, biasa kalau direktur kan mobilnya pasti Mercy lah, yang mahal-mahal, mungkin direkturnya pikir ya udah, gue naik Foxy aja, gue petel mobil rakyat, gitu kan. Mana ada gue petel mobil rakyat. Ya, maksudnya mobil yang bisa kan kayak Foxy kan dipakai satu company gitu loh. Kita buat company visit, buat macam-macam dia nggak. Tempat kita mobil company yang Foxy. Alphard mahal gitu. Itu kan bisa, maksudnya udah lah nggak usah individual kan, mobil kantor aja, nggak usah uangnya gelondongan aja dibagi. Gitu. Gua rasa pajak natura tuh ya cuma satu, bikin pusing. Iya, benar sih. Setuju. Iya kan? Setuju. You change everything, you change the rule, you change everything. Exactly. Kalau Fed, mestinya naik sekali lagi ya Fed ya. Sekali lagi. Nah ini menarik nih. Jadi ini kan ceritanya nih, kalau sampai nanti ini the Fed naik tapi BI-nya enggak, itu kan berarti the first time kita punya spread itu sangat narrow kan, menuju 0 malah, atau mungkin 0. Nah itu nanti menurut karena si inflasinya itu likely-nya itu masih declining, jadi nanti yang bisa mendrive BI rate itu naik atau enggak tinggal si rupiah. Inflasinya kan ini kan ceritanya tanpa ada kenaikan BBM ya kan, tahun lalu kan high base ada kenaikan BBM, ini kalau misalkan nggak ada, terus fortunately ya El Nino itu nggak ngaruh ke itu loh, panen sih masih bagus panen kita so far ya. Mudah-mudahan akhir tahun nggak ada impact yang signifikan gitu ke panen. Jadi inflasi kita kecilan. Di rendah, terutama core-nya juga rendah. Kalau misalkan dari situ unlikely BI naik, Cuman saya kenapa kita naikin 25 bips itu takutnya ntar di year end itu rupiahnya tiba-tiba 17.000 gitu. Nah kalau misalkan rupiahnya 17.000, my hunch itu mestinya BI naikin. Kenapa rupiah bisa 17.000? Kayak nggak mungkin. Nah itu kalau dia nggak mungkin unlikely BI rate naik. Dan itu kan dampak the Fed tuh. Kalau misalkan the Fed-nya nggak naik, BI rate udah pasti nggak naik. Nah kalau harga emas, harga emas gimana sih? Kalau harga emas gue cuma mikir gini aja, ini kan bunga lagi naik-naiknya nih.
emasnya juga nggak turun dari 1.900. Hmm. Ya kan, kalau bunga turun biasa makin tambah naik. Tergantung konflik juga sih. So, kalau itu perangnya nggak selesai tambah escalate, terus tambah nggak tau lah, tambah gila, mungkin negara lain ikutannya, ya masih tambah naik lah. Dan anyway, masih itu going forward harusnya strengthening karena kayak sudah setuju orang tuh dedolarisasi kan. Jadi dari satu sisi ada central bank yang keep buying the gold, sampai India nggak boleh import emas untuk perhiasannya, boleh masukin cuman central bank. Jadi so there is a demand from central bank, productionnya juga nggak naik gimana. Terus satu sisi juga dengan bunga setingginya aja masih bisa 900 gitu. Kalau bunga turun kan berarti cost of storage-nya lower kan, jadi masih bisa lebih naik, plus tapi masih beli. Jadi kalau masuk going forward ya lu pegang aja. Bukan saham emasnya ya, saham emasnya Indonesia nggak punya pure gold company, just buy the gold.